ternyata ada survei penelitian di lembaga zakat, ada 100 muzaki, 100 orang yang berzakat, ternyata ditanya dari 100 orang yang berzakat itu siapakah yang berwakaf. Ternyata yang jawab hanya 7 orang. Berarti kesimpulannya, umat Islam masih menganggap bahwa wakaf itu hanya harta saja. Umat Islam masih menganggap wakaf itu kalau punya harta banyak, tanah banyak. Padahal ternyata kalau kita lihat di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Umar bin Khattab radhiyallahu an memiliki tanah di Khaybar. Ketika beliau memiliki tanah di Khaybar, Umar bin Khattab bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana memanfaatkan tanahnya. Ternyata Nabi memberikan nasihat kepada Umar bin Khattab, in syi'ta habbasta aslaha wa tasaddaqta biha. Jika kamu mau, tahan pokoknya dan kamu sedekahkan panennya, hasilnya. Ternyata di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada yang namanya wakaf produktif, wakaf pohon, dan pohonnya tidak dijual, tanahnya tidak dijual, justru yang dimanfaatkan untuk masyarakat, yang dimanfaatkan untuk ekonomi masyarakat, kesehatan masyarakat, sosial masyarakat, diantaranya adalah dari panennya. Oleh karenanya ada riwayat menjelaskan sebetulnya siapa dalam ajaran Islam yang pertama kali berwakaf. Ternyata ada 2 versi para ulama yang menjelaskan. Ada yang menganggap bahwa yang pertama kali berwakaf adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Versi yang lainnya menyebutkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang menyebutkan yang pertama kali berwakaf adalah Umar bin Khattab radhiyallahu an, ini yang dipakai oleh orang-orang yang muhajirin atau kaum muhajirin. Mereka beranggapan faqalal muhajirun shadaqatu Umar radhiyallahu an. Yang pertama kali berwakaf dalam ajaran Islam adalah Umar bin Khattab yang mewakafkan tanah di Khaybar, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ternyata hadis itu menjelaskan tentang wakaf produktif. Ternyata yang pertama kali wakaf produktif adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Berbeda dengan kaum Ansar, waqalal Ansar shadaqatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kali yang mewakafkan, yang wakafkan hartanya di dalam ajaran Islam adalah wakafnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau membeli tanah dari anak yatim, dibangunlah Masjid Kuba. Kemudian beliau memiliki tanah yang lainnya juga, dibangunlah Masjid Nabawi. Ada hal yang menarik berdasarkan survei tadi. Kenapa 100 orang yang biasa berzakat atau muzaki, alladzina yuzakkuna, yang mereka mengeluarkan hartanya tapi lupa ada wakaf yang sangat luar biasa. Pentingnya mewakafkan harta dalam hadis Nabi, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, itu luar biasa. Walaupun kita meninggal dunia, mengalir pahalanya. Dalam bahasa yang sangat sederhana, ngerjainnya sekali tapi abadi pahalanya. Idza matal insan in qata amalu illa min salasatin illa min shadaqatin jariyah. Ternyata Nabi menjelaskan apabila manusia meninggal dunia maka terputus amal ibadahnya, kecuali ada 3. Di antaranya yang pertama yang kita bahas pada kesempatan kali ini, illa min shadaqatin jariyah. Yang dimaksud adalah sedekah jariyah. Yang kita bahas wakaf dalam hadis Nabi menggunakan minimal redaksi sedekah jariyah. Sedekah jariyah bukan sedekah biasa.
Sedekah makanan itu bukan sedekah jariah. Yang dimaksud dengan sedekah jariah adalah wakaf. Para ulama menerjemahkan apa makna wakaf. Secara bahasa memiliki makna menahan. Bahkan secara bahasa digunakan redaksi sedekah jariah yang mengalir sehingga memiliki makna apa yang dimaksud dengan ibadah wakaf. Habsu malin yumkinul intifa'u bihi ma'a baqa'i ainihi. Yang dimaksud dengan wakaf menahan harta kita yang dimanfaatkan untuk maslahat umat, dibangun masjid, dibangun pesantren, dibangun yayasan, dibangunlah sarana-sarana untuk maslahat umum. Ini ma'a baqa'i ainihi, yang kekal zatnya. Sahabat Rasulullah berlomba-lomba ketika mendengar asbabun nuzul surah Ali Imran ayat 92 yang Allah menegaskan dalam firman-Nya, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ternyata Ali bin Abi Thalib mewakafkan sumurnya. Kemudian Abu Thalha berlomba-lomba sampai Utsman bin Affan pun merayu Yahudi agar menjual sumur raumahnya. Kemudian dibelilah sumur raumah seharga 20.000 dirham. Ada hal yang menarik mengerjakannya abad 7 Masehi. Sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an, tapi mengalir sampai detik ini pahalanya. Apa sebabnya? Karena wakafnya dikelola oleh pengelola wakaf yang namanya nazir. Nazir itu adalah petugas wakaf, pengelola wakaf. Dikelola luar biasa. Dari sumur raumah tersebut ditanami pohon kurma sebanyak 1.550 pohon kurma. Dari hasil panennya kurma tersebut 50% untuk langsung dibagikan yatim piatu, sosial, apa untuk boleh jadi sektor ekonomi. Bahkan kalau zaman sekarang, kalau kita lihat pengembangan yang namanya wakaf bisa digunakan untuk aspek kesehatan. Contohnya dompet itu apa? Dibangunlah RST, rumah sehat terpadu, sumbernya dari wakaf. Dibangunnya LKC, layanan kesehatan cuma-cuma. Dibangunlah Smart Excellencia, sekolah gratis yang berprestasi sampai dunia internasional yang sangat luar biasa dari kaum duafa. Kemudian dibangun juga aspek pembagian modal usaha yang luar biasa. Bagaimana pengelolaan wakaf yang Utsman bin Affan 50-50, 50% untuk maslahat umat, 50% untuk pengembangan aset milik Utsman bin Affan yang masuk ke dalam rekeningnya sampai detik ini. Dibangunlah tadi hotel-hotel dan dibangunlah tadi segala sesuatu aset yang bisa menghasilkan uang sampai detik ini mengalir pahalanya yang namanya Bikru Raumah, sumur raumah yang sangat luar biasa sekali. Bahkan orang asli Aceh namanya Habib Bogak Al-Asi orang Aceh itu memiliki tanah sekitar Makkatul Mukarramah, dikelola oleh lembaga yang namanya Nazir Baitul Asi. Kemudian ada hal yang menarik, tanahnya dikembangkan, asetnya seperti halnya Utsman bin Affan, 50% langsung diberikan untuk maslahat umatnya. Kemudian 50% untuk pengembangan usaha Nazir yang dikelola oleh Baitul Asi. Tapi ada hal luar biasa, tahun 2019 Yayasan Baitul Asi yang mengelola harta Habib Bogak Al-Asi ternyata 2019 itu memberikan sesuatu yang luar biasa kepada jamaah haji asal Aceh yang kurang lebih 5.000 jamaah haji dikasih satu jamaah 1.200 real. Kalau dihitung-hitung waktu itu kurang lebih 5 juta rupiah dikali 5.000 orang. Berarti hasilnya sangat luar biasa, sensasional. Bukan hanya itu saja, jamaah asal Aceh bisa gratis tinggal di hotel. Mereka dapat beasiswa dari pengelolaan wakaf yang sangat luar biasa. Oleh karenanya Said Sabiq menjelaskan dalam kitabnya, ternyata wakaf itu dibagi menjadi dua.
Ada namanya wakaf ahli, ada namanya wakaf khairi. Apa yang dimaksud dengan wakaf ahli? Wakaf ahli itu wakaf yang orang yang niatnya berwakaf atau wakif tujuannya hanya untuk keluarganya saja. Contohnya Bani Fudail misalkan, Bani Zain, berarti anak-anaknya Bani Zain, anaknya Zain untuk tanah tersebut untuk kuburan. Maka kuburan itu hanya untuk ahli keluarganya saja. Tidak boleh dari kelompok yang lainnya, kecuali wakaf itu niatnya untuk khairi. Khairi itu amal kebaikan yang memiliki makna untuk umum, untuk maslahat, bisa untuk masjid dan lain sebagainya. Sehingga dalam hadis Nabi luar biasa, kalau orang sampai mewakafkan hartanya, tanahnya, kemudian dibangun masjid yang semuanya menjadi kekal itu masjid sampai detik ini dipakai oleh umat Islam untuk sholat, maka Nabi menjelaskan, maka nanti di surga akan dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala rumah ya seperti masjid yang dibangun di dunia ini. Man bana masjidan banallahu lahu baitan ilal jannah. Maka orang yang bangun rumahnya di dunia ini yaitu masjid, maka dibangun juga di sana nanti yaitu rumah seperti masjid dibangun di dunia. Masya Allah, mengerjakannya sekali tapi abadi luar biasa. Kalau kita ilustrasikan hadirin, kalau kita baca Al-Quran, ada bacaan namanya waqaf, ada bacaan yang namanya wasal. Apa itu waqaf? Berhenti, wasal kita terus menerus. Nah ternyata saat kita baca ada waqaf, ada berhenti, berarti menyempurnakan bacaan Quran kita, bacaan tajwid kita. Kalau dalam ibadah sholat kita bicara tentang wakaf, kita diingatkan dengan istilah wukuf. Maka yang membedakan haji dan umroh adalah wukuf, al-hajju arafah. Nah dengan berhenti kemudian dia senantiasa berzikir kepada Allah, luar biasa. Itulah yang menentukan haji dan umroh. Bahkan dalam hadis nyatakan wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Maka ganjarannya tak lain adalah surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan harta kita? Harta yang kita titipkan untuk pembangunan masjid, harta yang kita titipkan untuk pesantren, harta yang kita bangun tadi yang senantiasa untuk maslahat umat sampai detik ini. Kalau zatnya ada, kita bangun rumah sakit atas nama Ustadz Fatah, maka mengalir pahalanya luar biasa. Rumah sakit dibangun atas nama Muhammad Zain umpamanya, maka akan mengalir pahala yang sangat luar biasa. Ini yang dikatakan bahwa pentingnya mewakafkan harta. Bahkan dalam surah Al-Munafikun, yang meninggal dunia karena COVID, yang meninggal dunia karena keadaan normal di alam barzah sana, kalau diberikan kesempatan barang sesaat saja, boleh jadi jawaban mereka semuanya, Pak as-sadaqah wa kum minas sholihin, saya akan betul-betul bersedekah dan saya akan betul menjadi orang yang baik. Ternyata dalam Al-Quran makna sodakoh tidak hanya sodakoh sunnah saja, tapi dalam Al-Quran dimaknai sodakoh wajib, yaitu maknanya zakat, yang dijelaskan dalam Al-Quran Karim surah 9 surah At-Taubah ayat 60, innamas sodaqatu lil fuqara. Para ulama tidak ada terjadi perbedaan pendapat, la khilafa fi, bahwa yang dimaksud dengan sodakoh di situ bukan sodakoh sunnah, tapi adalah sedekah wajib. Dia berarti ibadah zakat. Waqimus shalah wa atuz zakah. Ibadah zakat disandingkan dengan salat. Yang terakhir ternyata dalam hadis Nabi, sedekah tidak hanya sedekah sunnah seperti biasa, tidak hanya sedekah wajib, tapi namanya sedekah jariyah yang dikategorikan adalah wakaf. Sehingga dalam hadis Nabi bicara tentang wakaf menggunakan redaksi al-habsu, menggunakan redaksi sedekah jariyah. Mari kita sama-sama menyimak. Ismail Ar-Rajhi pun sangat luar biasa. Banknya diwakafkan, bahkan bukan hanya banknya, dia memiliki tanah, kemudian ditanami pohon korma sebanyak 2.500 pohon korma diabadikan, luar biasa. Itu disedekahkan sampai mengalir pahalanya. Bahkan Abdurrahman bin Auf yang awalnya sedekahnya 40.000 dinar, 1 dinar itu 4,25 gram emas,
Ternyata kalau dikali 40.000 dinar, ternyata kekayaannya luar biasa. Bukan berkurang tetapi bertambah. Inilah pentingnya sedekah, termasuk wakaf, sebagaimana dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma naqasat shadaqah min malin." Harta yang disedekahkan, harta yang diwakafkan tidak berkurang tapi bertambah. Insya Allah apapun yang kita lakukan sekarang, tidak lagi kalau berwakaf tidak harus dalam bentuk harta. Cukup dengan uang yang kita miliki. Kita punya uang umpamai 2 juta rupiah, pengen berwakaf, bisa belikan Al-Quran, kita taruh di masjid, kita belikan mukena yang zatnya abadi, yang kekal. Bahkan masjid ke depan 10 tahun yang akan datang bisa bikin program membeli tanah, membeli ruko yang nanti kepemilikannya adalah punya masjid, bahkan keuntungannya disewakan umpamanya 1 juta apa 100 juta, maka bisa operasional masjid. Ala kulli hal, the power of we, kekuatan kita bersama gerakan wakaf 10.000 saja bisa menggelontorkan uang miliaran rupiah, termasuk membangun rumah sakit dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semuanya, agar kita termasuk min ahlil khair, min ahlis sedekah, orang yang senantiasa berwakaf. Amin ya rabbal alamin.